Ibu Ayu, Abdesi melihat Pilkades dari waktu ke waktu ini seperti apa sih Ibu Ayu? Kira-kira apa yang masih perlu dibenahi, baik itu dari regulasi, seperti tadi kita berangkat pada pernyataan Pak Ali ya, kalau kita melihat kedekatan seperti taruhlah bupati, anggota DPR dengan salah satu kandidat yang mengikuti, apakah memang euforianya berbeda atau seperti apa nih Ibu Ayu? Ya, terima kasih banyak. Jadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan beliau bahwa memang ada, regulasi yang kemudian harus mengatur itu. Ya, Dan aturan itu memang harus mengikat, sehingga, penyelesaian sengketa pilkades itu tidak berlanjut panjang, sehingga tidak menghasilkan sebuah krisis kepercayaan. Karena paradigma berpikir masyarakat itulah yang sebenarnya mau dirubah. Kemarin di FGD saya sampaikan bahwa pelaksanaan politik itu silahkan. Politik itu adalah sebuah seni ya, untuk melakukan apapun. Tapi dalam konteks bahwa politik itu harus santun. Dalam artian bahwa menciptakan kebahagiaan kepada semua, kepada kita, bukan tentang aku dan kau, ya, tapi tentang kita. Sehingga masyarakat dalam hal ini bisa melihat bahwa apa yang menjadi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan itu tidak dilakukan lagi. Faktor kedekatan barangkali bukan itu lagi pemicu bahwa ada hubungan emosional ketika kita ingin melihat bahwa bagaimana kemajuan desa. Nah, pada konteks sebagai seorang pemimpin, setidaknya sudah mempersiapkan diri bahwa dalam sebuah pertarungan itu niat yang baik yang harus kita lakukan. ya, Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita ketahui bahwa dana desa yang banyak itu memang menjadi gadis yang manis, gadis yang cantik untuk diminati oleh siapapun. Nah, seharusnya menurut saya bahwa semua yang akan bertarung di pemilihan desa itu didudukkan untuk diberikan kegiatan semacam diskusi politik sehingga dia paham ya, bahwa konteks menjadi kepala desa seperti ini dan bagaimana penggunaan hak dan kewajibannya nantinya. Ketakutan adalah ketika mereka tidak paham terkait dana desa, ini akan menjadi kampanye. Ketika saya terpilih, saya akan memberikan dana desa seperti ini. Padahal kan konteks dalam hal proses dana desa itu kan ada nomenklatur yang diatur betul. oleh Mendagri, Kemendes, dan Menkeu dalam hal pengelolaan dana desa. Jadi kalau saya sih saya sangat sepakat bahwa memang pendidikan politik itu sangat penting dalam rangka bagaimana menciptakan masyarakat yang kemudian paham terhadap proses demokrasi. Jadi jangan pada saat mau kegiatan pemilihan itu baru dilakukan, tapi waktu 5 tahun inilah sebenarnya diberikan proses pembelajaran kepada masyarakat. Jadi tidak hanya perangkat desa, tidak hanya tokoh masyarakat, tapi semua seluruh lapisan masyarakat, seperti itu barangkali. Baik, terima kasih Bu Ayu. Saya kembali ke Pak Ali. Pak Ali, ini kalau kita melihat pemilihan kepala desa, power seperti apa yang bisa diberikan oleh kandidat ini untuk meyakinkan warganya seperti itu? Karena kalau melihat dari sisi negatif seperti money politik, unsur kedekatan, kalau hanya mengandalkan itu saja, kira-kira power dari kandidat ini apa nih yang bisa mempengaruhi warga? Ya, Ade, memang belakangan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pragmatisme yang Ya, berkembang di kalangan masyarakat kita, sehingga memang money politik kadangkala menjadi senjata yang efektif dalam memenangkan proses pertarungan politik, bahkan sampai di tingkat pilkades gitu ya. Penelitian kami di Unhas juga menemukan beberapa fakta bahwa dalam pilkades money politik juga terjadi gitu. Tapi kemudian dalam beberapa kesempatan juga penelitian kami juga menemukan bahwa banyak juga daerah, misalnya ada beberapa daerah di Bulukumba, di Jeneponto, di mana money politik menjadi tidak efektif karena kandidat memang punya value, ya. punya nilai yang lebih untuk dipilih. Misalnya yang pertama Prestasi mungkin misalnya gitu ya Pak Ali? yang kami temukan lebih banyak ke persoalan behavior gitu ya, Oke, persoalan perilaku.
kepeduliannya kepada masyarakat, sopan santunnya, Citranya seperti gitu ya tadi Pak Ali ya. citranya yang bagus, perilakunya yang religius, lalu kemudian biasanya yang seperti itu adalah incumbent gitu, dia sudah menunjukkan prestasinya, kepemimpinannya, program-program kerjanya yang efektif, yang betul-betul bisa memberdayakan masyarakat, dan kalaupun dia kandidat baru, biasanya memang karena dia punya modal sosial dari awal. Apakah dia kemudian pengusaha yang memberdayakan masyarakat ataupun tokoh-tokoh desa yang kemudian memang memiliki tingkat kedekatan uh, dan memiliki personalitas yang kemudian disukai oleh warga gitu. Nah, kedepannya memang itu yang harus kita dorong gitu supaya pragmatisme dalam proses-proses politik ini bisa kita eliminir sedemikian rupa, kita bisa minimalisasikan, dan yang kita dorong adalah proses-proses yang lebih rasional gitu, bagaimana masyarakat memilih orang berdasarkan kualitas personalnya, berdasarkan kualitas programnya, dan juga track recordnya. Itu yang selalu kita dorong, selalu kita kampanyekan ketika kita turun ke masyarakat, sehingga kemudian ini yang akan perlahan-lahan akan memperbaiki proses demokrasi kita. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan money politik, dan tentu saja ini akan sangat merusak demokrasi kita.